Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Nah, rekan-rekan Nisa berbagi, kali ini saya melanjutkan video yang sebelumnya kita buat, yaitu kita masih berada di Museum Buku Tantular yang berada di daerah Sidoarjo. Yang mana kemarin kita sudah ulas beberapa ya bagian-bagian dari museum ini. Yang mana kita tahu nama dari Museum Empu Tantular diambil dari sebuah nama seorang sastrawan atau pujangga kata-kata Jawa ya pada zaman dahulu itu. Nah, kalau kemarin kita itu sudah membahas di lantai 1 juga ya di museum ini tentang ini ya zona prasejarah. Nah, kali ini kita berada di zona klasik. Zona klasik itu terdiri dari beberapa alat nih, ada koleksi alat upacara Hindu-Buddha, mungkin kemarin sudah ada beberapa yang sudah saya sampaikan juga. Ada koleksi terakota Majapahit, koleksi arca perunggu, fragmen candi, prasasti, arca batu, emas, pusaka, uang kuno, dan naskah kuno. Nah, kemarin sudah ada beberapa yang sudah kita ulas juga, termasuk koleksi uang kemarin sudah ya. Nah, nanti kita akan naik lagi ke zona kolonial dan kemerdekaan. Nah, ini ada satu ini yang menyilaukan mata nih teman-teman. Di sebelah sini kita bisa lihat di sebelah sana ini. Ada temuan apa ya ini? Hiasan disebut Garudeya nih. Di samping-sampingnya ini ada keris. Nih. Perhiasan zaman dulu. Ini kayaknya itu emas loh ya, emas pusaka, emas 22 karat teman-teman. Jadi ini terbuat dari emas 22 karat. Di sebelah sini ini ada nekara. Nah, ini besar ya, ini cukup besar. Kalau biasanya nekara-nekara yang kita temui itu kan kecil-kecil. Nah, teman-teman Nisa berbagi masih ingat kan nekara itu apa? Nekara itu merupakan media untuk peribadahan, seperti untuk yang mempercayai untuk mendatangkan hujan dan lain-lain, sebagai alat untuk sebuah upacara. Itu namanya nekara. Ini ada sisa nekara yang sangat besar. Nah, rekan Nisa berbagi, di sebelah sini ini terdapat naskah ya, karena zaman dulu itu belum ada kertas, jadi nulis naskahnya itu di lontar. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sebelah sini ini sudah terlihat ya, terbuat dari kertas kuno. Mungkin karena perkembangan zaman, jadi wes sudah mulai menulis di sebuah kertas. Di sebelah sini kita bisa lihat duplikat dari mimbar yang ada di Masjid Sunan Giri di Gresik sana. Ini ada duplikatnya. Ini ada hiasannya sulur-suluran, ini penuh motif ya, yang diberi warna emas ini. Ini asli, duplikat sih, bukan asli ya, ini duplikatnya yang di Masjid Sunan Giri sana. Di sebelah sini kita bisa lihat ini adalah persenjataan zaman dahulu ya. Ada pistol, pedang, topi, sebelah sini ada kapal Titanic ya. Oh bukan,
Bukan kapal Titanic teman-teman. Ini adalah maket dari kapal yang digunakan untuk perdagangan dulu. Jadi kapal ini dibuat oleh Belanda. Jadi waktu Belanda ada di Indonesia ya. Jadi ini adalah maket kapal yang digunakan untuk berdagang pada zaman dahulu. Di sebelah sini terdapat mangkok-mangkok keramik yang secara praktisi mangkok-mangkok ini memang digunakan untuk tempat sayur ya pada dulunya. Cuman karena perkembangan zaman, mangkok-mangkok ini biasa digunakan untuk pajangan, bahkan di daerah-daerah tertentu digunakan untuk upacara adat atau tertentu. Nah, mangkok-mangkok ini macam-macam sesuai dengan ciri khas dari daerah-daerahnya masing-masing. Ada yang dari Eropa, Cina, dan bisa disumbang. Nah, mangkok-mangkok ini kebanyakan ada sejak abad ke-14 sampai 16. Nah, mangkok-mangkok ini macam-macam, ada yang berasal dari Jepang, Eropa, Cina, dan itu saja sih. Di sebelah sini kita bisa lihat ya, ada teko dan kendi keramik. Bentuk sederhana teko dan kendi membuatnya cocok ya untuk keperluan praktis sebagai keperluan rumah tangga. Namun sekarang ya wes digunakan juga sebagai pajangan maupun alat-alat upacara tertentu juga. Nah, ini mungkin beberapa benda-benda dari luar yang masuk pada era perdagangan zaman dulu ya. Ini ada gentong, ini berasal dari Cina, ini gentong. Terus ini ada tempayan, ini dari Myanmar. Geser sebelah sini, ini masih merupakan peralatan perang ya, peralatan perjuangan. Di sini ada meriam, ini namanya meriam lela, ini meriam lela cannon. Jadi meriam-meriam seperti ini tuh dulunya itu hanya dibunyikan pada saat upacara tertentu. Misalnya pada acara pengangkatan atau pergantian seorang raja, dulu itu pakai ini. Bukan alat perang ya ternyata, ini untuk acara-acara tertentu atau menerima tamu khusus itu dibunyikan seperti ini. Terus waktu ada kematian orang terpandang dalam masyarakat, meriam yang sederhana ini dihiasi candra sengkala yang berbunyi Janma Kaya Buta Rupa, yang berarti meriam tersebut telah digunakan mulai tahun 1609 Masehi. Nah, di sebelah sini ada beberapa lencana ya pada zaman dulu. Jadi ini tuh merupakan tanda kehormatan nih kayak gini. Di sebelah sini ada karapan sapi ya, yang biasa ini yang berasal dari daerah Madura. Ini ada replikanya seperti ini. Masih berasal dari daerah Madura. Di sebelah sini ada tuk-tuk ya, namanya adalah tuk-tuk. Tuk-tuk merupakan alat tradisional yang memang asli dari daerah Madura. Nah, tuk-tuk ini biasanya diletakkan di balai desa. Penggunaan alat ini tuh dilakukan berdasarkan ketentuan khusus yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya untuk pemberitahuan tanda bahaya, dilakukan pukulan satu-satu secara terus-menerus dengan jarak yang stabil. Kalau sekarang mungkin ini tuh kentongan kayak gitu.
sebelah sini rekan-rekan Nisa berbagi bisa melihat ini ada gayor ya, ini namanya gayor. Itu adalah yang buat gantung gong gitu loh. Jadi gayor ukir-ukirannya itu zaman dulu banget ya. Ini sampai sana itu ada cermin-cermin juga, itu zaman dulu nih. Yuk lihat. Bagian belakang ini teman-teman bisa lihat gebyok ya, ini namanya ya. Biasa nak mantenan gitu ya kalau sekarang itu digunakan ya. Kalau dulu ini ya fungsinya ini sebagai pembatas ya antara ruang sama ruang lainnya gitu, kayak pengganti dinding gitu. Kalau pada rumah-rumah tradisional Jawa ya khususnya. Ini juga ada kaca ini terbuat dari kayu jati sama batu marmer. Ini kaca-kaca yang digunakan pada zaman dahulu. Sebelah sini itu ada almari yang berukir ini. Jadi dihiasi ukiran Jepara, motif sulur, daunan dan bunga. Ukirannya ini sangat halus ya. Di dalam rumah itu biasanya ada kayak gini ya, rumah-rumah yang Jawa zaman dulu gitu. Nah di sampingnya ini ada kap lampu ya. Ini benar-benar Jawa nih, banget Jawa banget. Begitu detailnya ukirannya gitu. Kalau fungsi ini ya sama ya, tetap sebagai penghias atau dekorasi ruangan. Sebelah sini rekan-rekan Nisa berbagi bisa melihat ini ada miniatur pembuatan batik nih. Ada versinya ya, miniaturnya juga, ini yang pembuatan batik ya. Ya zoom. Ini ada alat-alatnya, ada hasil-hasilnya batik zaman dulu. Nah, ini yang sebelah bawah ini ada peralatannya ini. Benda-benda dari Kuningan ini ya. Selain itu ini juga digunakan sebagai sarana upacara perkawinan dan upacara penyambutan tamu terhormat. Nah, ini dia. Sebelah sini kita bisa lihat ini ada miniatur proses pembuatan keris ya. Biasanya kalau keris zaman dulu itu dibuat oleh seorang empu. Nah, seperti ini. Di sisi yang nyelempit ada satu barang berharga yang sangat cantik nih teman-teman. Ini dia. Ini adalah vas bunganya Jepang. Vas bunganya segede ini, vase tok.
Bunganya ini seberapa ya ini ya, bagus sekali. Di sebelah sini tuh ada kayak lukisan ya, ini kayak cerita wayang gitu loh, kayak wayang uwong, nggak tahu aku wayang apa ya, ini nggak ada keterangannya. Oh, wayang beber namanya. Nah, wayang beber ini wayang yang wujudnya berupa lukisan pada gulungan kertas. Pada zaman Majapahit, jenis wayang ini sudah mulai dikenal, dipentaskan di dalam maupun di luar keraton. Cara memainkannya ya dengan membeber, dipertontonkan begitu. Masih tentang wayang, di sebelah sini itu juga ada topeng ya, ini topeng khasnya yang dari daerah Malang. Dari masing-masing topeng ini menggambarkan tokoh-tokoh tertentu ya, yang berbeda-beda nih. Seperti nomor 1 ini contohnya, nomor 1 itu sebelah sini. Nah, ini adalah tokoh dari Panji Asmorobangun. Nah, Gunung Sari, Dewi Ragil Kuning dan lain sebagainya. Kembali ke zaman dulu, di sini ada dakon ya, dakon zaman dulu ini. Dakon ini, dakon ya, mainan dakon zaman dulu seperti ini. Sebelah sini adalah lesung, lesungnya zaman dulu ini ya. Lesung, tahu kan teman-teman? Lesung, nah, yang buat numbuk padi itu loh. Masih di lantai 1, Museum Utan ini, di bagian luar dari lantai 1 itu terdapat beberapa arca. Nah, mulai dari arca Dwarapala sampai ke sana. Dan di ujungnya sana adalah prasasti Kalamagian. Jadi ini full ya. Kanan kiri ini ada beberapa arca maupun prasasti. Ada macam-macam arca Ganesha juga. Sampai full sebelah sana.